Majlis Taklim Raudhatul Ilmi. Raudhatul Ilmi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridhonya, memberikan kepada kita rahmatnya, dan mudah-mudahan diberi taufik dalam thalabul ilmi. Salam serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti di surga kita dikumpulkan dengan beliau di al-iliyyin, di jannah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf agak terlambat ya. Ternyata lampu merahnya banyak. Alhamdulillah, tapi kita mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan juga tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Sering dengar ya hadis ini? Pernah dengar? Keren. Oke, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan pada pagi hari. Ini masih pagi ya? Masih. Alhamdulillah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini setengah siang ya. Setengah siang. Kita sedikit akan berbicara tentang apa temanya? Rumah masa depan. Gimana rumah masa depan itu? Kuburan. Apakah rumah seperti istananya siapa misalnya? Raja siapa? Kalau rumah masa depan yang kita harapkan hanya seperti istana-istana di dunia ini, maka hari-hari ini kita mendengar banyak istana di Los Angeles yang habis dibakar, bukan dibakar ya, dimakan api, habis semuanya. Artis-artis papan atas dunia rumah-rumahnya habis. Hollywood yang katanya hebat di kalangan habis ya. Maka kalau harapan kita rumah masa depan hanya seperti istana-istana yang mungkin orang menganggapnya hebat di dunia ini, maka itu sangat rugi ya, sangat rugi. Maka rumah masa depan yang kita dambakan kira-kira apa? Surga yang digambarkan dalam ayat itu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan, diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang al-muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang bertakwa. Jadi masa depan, rumah masa depan yang kita dambakan adalah surga. Nah, karena itu kita kalau ingin mencapai sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu, tentunya harus punya gambaran. Kita mau nggak misalnya mau dikasih hadiah dan nggak jelas hadiahnya apa, ternyata dikasih cuma hanya kardus, nggak ada isinya, karena nggak tahu gambarannya. Maka agar kita bisa berharap sangat, ya tentunya harus tahu gambaran rumah masa depan surga yang kita dambakan itu seperti apa. Sebenarnya sudah banyak ya, setiap hari mungkin kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Tapi biar semakin semangat, mungkin kita akan sedikit menggambarkan surga
itu seperti apa, sehingga kita berharap ingin masuk surga itu. Semuanya berharap ya? Atau ada yang nggak mau masuk surga? Semuanya berharap ya? Semuanya berharap masuk surga. Bahkan orang-orang yang mungkin bandel-bandel juga itu mereka berharap masuk surga. Semuanya ingin masuk surga, hanya nanti bedanya ada yang mau itu apa? Mau beneran, ada yang mau hanya angan-angan. Kalau yang mau beneran, ya dia mempersiapkan diri bagaimana caranya masuk surga. Tapi kalau hanya angan-angan, ya dia pengen masuk surga, andai, tapi nggak mau berusaha. Nah ini hanya angan-angan namanya. Maka surga itu, ya, al-jannatu ghaliyah. Inna sil'atallahi la ghaliyah wa inna sil'atallahi la hiyal jannah. Paham ya? Bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu apa? Surga. Ibaratnya kita di dunia ini sedang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan transaksi perdagangan dengan Allah, kemudian barang komoditinya itu surga. Meskipun sebenarnya tidak sebanding ya, surga dibandingkan usaha kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah makanya sebenarnya kita masuk surga bukan karena amal kita, seperti dalam hadis itu, tapi kita masuk surga karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibandingkan dengan amal kita, tidak lucu bahasa orang ini. Surga yang begitu, surga istana di dunia yang sehebat apapun, tidak ada apa-apanya dengan surga yang paling rendah. Maka kalau amal kita tawarkan untuk menggantikan surga, maka tidak, sebenarnya tidak apa? Tidak sumbut. Maka kata Rasulullah, kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya, aku juga masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kita tidak bisa menyombongkan diri, oh kita sudah beramal 1, 2, 3, beramal soleh 1, 2, 3. Ini kemudian memaksakan diri, saya nanti pesan surga yang ini. Ya, itu kalau jual belinya sumbut ya. Tapi kalau jual belinya tidak sumbut tadi, maka kita hanya berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu ada nama-namanya ya. Mungkin dalam Al-Quran sering kita sebut. Nah, apa saja kira-kira? Surga Firdaus, surga Naim, Ma'wa, Aden, apalagi Darussalam. Itu nama surga juga. Ada Rayyan, itu nama pintunya. Nama surga ada Darul Khuldi. Darul Khuld itu nama surga. Ada yang paling populer apa namanya? Jannatul Firdaus. Insyaallah siap, insyaallah masuk Jannatul Firdaus. Amin. Ya, ini Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi. Surga yang tertinggi itu Jannatul Firdaus. Ini kalau letaknya itu di bawah Arsy Ar-Rahman. Ini kalau kita tingkat-tingkat surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Maka Rasulullah SAW pernah menyarankan pada kita, kalau minta kepada Allah untuk dimasukkan surga, mintalah apa? Surga Firdaus. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan sing penting masuk surga. Tidak cukup itu ya. Kalau minta yang tertinggi, itu yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW. Minta dimasukkan Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Maka kalau kita mintanya paling tinggi, kemudian dilihat usaha kita seperti apa. Nah ini dibandingkan sudah pantas apa belum. Nah ini dilihat. Kalau mintanya tinggi ya berarti kita harus usaha yang maksimal juga, tinggi usahanya, frekuensinya tinggi, bukan sing penting, bukan itu ya. Nah kalau sing penting masuk surga, ya sholatnya males-malesan, baca Qurannya males-malesan, zikirnya asal-asalan. Nah ini kalau tadi tidak punya semangat untuk masuk Jannatul Firdaus. Tapi kalau semangatnya tinggi, cita-citanya tinggi, ya tentunya upayanya juga akan maksimal, optimal. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang tahu kira-kira bangunannya itu dari apa surga? Dari emas. Dari emas, ya. Batu batanya dari emas. Masya Allah, kalau kita beli emas kilo di dunia, kira-kira jadi orang kaya nggak? Ini batu batanya, berarti kan ribuan batu bata ini, berapa kilo? Nah ini kalau dibandingkan di dunia tidak ada apa-apanya. Batu batanya dari emas dan perak. Nah, kemudian apa? Adukannya apa? Yang dari pasir kalau kita bangun itu. Luluhnya. Luluhnya itu beraroma kasturi. Masya Allah. Kalau kita di dunia bangunan aromanya apa? Aromanya gamping. Tapi di surga aromanya kasturi bangunnya. Sangat-sangat harum. Kerikilnya dari apa? Nah, mutiara, lu'lu' dan yakut. Itu Masya Allah. Ini baru gambaran ininya ya. Tanahnya terbuat dari za'faron. Pernah minyak za'faron? Kalau haji umroh itu biasanya ada yang nawarin minyak za'faron. Apa? Itu sangat luar biasa, seperti tepung putih yang beraroma kasturi. Itu apa ya? Tanahnya luar biasa ya. Kemudian di antara bentuk bangunannya seperti apa? Apa kayak rumah-rumah kita? Nah, bangunannya itu adalah kubah-kubah indah terbuat dari mutiara. Masya Allah. Ini istananya siapa yang paling hebat sekarang? Raja Brunei, kira-kira seperti apa? Ada dari mutiara? Ada, paling dari. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada kita, siapa saja yang mau ya, kita mau apa ya kira-kira? Rasulullah menjanjikan barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Masya Allah. Kira-kira sudah rajin semua ya? Kita sudah pesen rumah di surga ya? Kalau mau pesen rumah, ada ya. Sholat yang rajin 12 rakaat, sholat sunnah, sholat rawatib yang 12, yang mu'akkadah. Ada yang mu'akkadah, ada yang mu'akkadah. Yang mu'akkadah itu apa saja? Yang jumlahnya 12, mulai dari mana? Subuh ya. Sebelum subuh 2 rakaat, berarti 2 ya. Kemudian sebelum zuhur 4, berarti 6 ya. Tambah 4 setelah zuhur berapa? 8. Kemudian habis maghrib 2, habis isya 2. Sudah berapa ya? 12. Ya, Masya Allah. Insya Allah siap semua ya, sudah punya kuncinya semua ya. Insya Allah. Ya, Rasulullah menjanjikan itu. Kalau kita rajin
sholat 12 rakaat, sholat sunnah tadi itu, maka Allah akan bangunkan orang tersebut sebuah rumah untuknya di surga. Itu luar biasa. Gampang ya, kuncinya gampang. Nah, di surga itu ada berapa pintu? 8 pintu. Di antaranya tadi disebut oleh Ar-Rayyan. Bagi siapa? Nah, orang yang rajin puasa, maka pintunya disebut Ar-Rayyan. Rayyan itu dari kata apa? Rayyan itu artinya apa? Orang kalau minum kemudian apa? Rego itu apa namanya? Bahasanya. Kalau minum kemudian kenyang minum itu namanya Rayyan. Kenyang minum itu bahasanya pas apa? Hausnya hilang, bahasanya apa? Kok nggak bisa bahasa? Ya, itu hilangnya dahaga itu namanya Rayyan. Maka disebut pintu surga bagi orang yang rajin puasa disebut Ar-Rayyan. Jadi di surga itu nanti setiap orang yang ahli amal-amal tertentu itu ada pintunya. Orang ahli sholat ada pintunya, orang ahli puasa ada pintunya sendiri. Masing-masing dipanggil dengan amal-amalnya. Ahli puasa maka dipanggil ke pintu Rayyan. Kalau dia ahli semuanya, bebas masuk dari mana saja, masuknya boleh. Nah itu dalam hadis itu Abu Bakar menanya, bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu ya dia ahli amal itu semuanya? Kata Rasulullah, ya dia boleh masuk dari pintu mana saja. Dan aku berharap engkau adalah orang tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu, masya Allah, luar biasa. Sahabat Abu Bakar itu keimanannya dalam hadis itu kalau dibandingkan dengan keimanan umat semuanya, kalau ditimbang masih beratan mana? Halo, pernah dengar ya dalam hadis? Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umat ini seluruhnya, beratan mana? Beratan iman Abu Bakar. Masya Allah. Nah, itu Abu Bakar ya, yang dijuluki As-Siddiq. Keimanannya seperti itu. Maka kalau beliau dalam perang Tabuk, perang yang disebut Jaisul Usra, perang dalam kondisi sulit waktu itu yang di Tabuk disebutnya. Rasulullah menyeru, man yujahiz Jaisul Usra falahul jannah. Apa artinya itu? Dan siapa yang mempersiapkan, memberikan persiapan, perlengkapan untuk perang Usra ini, perang Tabuk itu, maka lahul jannah, dia dijanjikan masuk surga. Para sahabat berbondong-bondong. Pertama Umar bin Khattab. Berapa infak Umar bin Khattab waktu itu? Nanti membaca. Ingat? Separuh ya. Nggih, Umar bin Khattab infak separuh hartanya. Masya Allah. Yang pernah infak separuh hartanya? Nah itu Umar bin Khattab sampai mengatakan, aku saat ini akan mengalahkan Abu Bakar. Karena Umar dan Abu Bakar selalu berlomba dalam amal-amal soleh. Tapi ternyata datang Abu Bakar, berapa infaknya? Belum infak seluruh hartanya. Masya Allah. Ada yang berani infak seluruh hartanya? Sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Apa jawaban Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan berani gitu. Semua diinfakkan, keluarganya serahkan pada Allah. Masya Allah. Nah, itu memang infak itu
berbanding atau sebanding dengan keimanan seseorang. Orang semakin tinggi imannya, dia akan semakin dengan. Kalau kita masih hitung-hitungan kalau mau infak, ngambil saja keliru, ternyata yang mau pakai belanja masuk kumplung. Nah itu berarti ya keimanannya seperti itu. Umar bin Khattab berani infak separuh hartanya. Gambaran keimanan Umar itu seperti apa? Dalam hadis, seandainya Umar berjalan di suatu lorong, maka setan-setan akan lari-lari berdiri-diri. Itu Umar keimanan. Nah, kalau kita kira-kira gimana? Kita jalan, kita lewat kuburan, yang lari siapa? Kita. Bukan setan yang lari, tapi kita yang lari. Nah, itu Umar bin Khattab, setan itu takut sama Umar. Itu gambaran keimanan Umar. Maka beliau dalam infak yang mudah saja, separuh hartanya diinfakkan. Abu Bakar, gambaran keimanannya tadi, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ini, masih berat iman Abu Bakar. Maka pantas beliau infak ringan saja, semua diinfakkan. Masya Allah, kita masih jauh. Nah, infaknya kadang yang gambarnya pedang. Padahal kalau di masjid itu yang pantas, yang masuk masjid itu pakai peci atau pakai bawa pedang. Yang pantas masuk masjid kan yang peci yang merah itu ya. Tapi yang sering di masjid itu yang keluar malah yang pedang. Pati murah ya. Sekarang masih ada nggak pati murah ya? Masih. Nah itu kita bisa menimbang keimanan kita masing-masing. Iman kita itu seperti apa? Masih pedang yang keluar atau yang peci yang merah? Nah itu. Nah kita sendiri, kita masing-masing tahu. Itu sahabat seperti itu. Keimanannya luar biasa, maka ya kalau infak ya ringan-ringan saja. Maka dalam hadis kan as-shadaqatu burhanun. Sedekah infak itu bukti dari keimanan seseorang. Kalau kita masih berat, oh ini mau pakai beli cabai, nggak jadi infak. Kalau masih berat seperti itu ya mungkin keimanan kita perlu ditingkatkan. Gitu. Nah tadi surga itu nanti dari hadis Bukhari Muslim, pintu-pintu surga itu akan selalu terbuka. Orang sholat akan masuk pintu sholat, yang berjihad akan masuk dipanggil melalui pintu jihad, dan yang sedekah, yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Seperti tadi yang dalam hadis lain yang orang ahli puasa akan dimasukkan pintu ar-rayyan. Kira-kira kita sudah siap masuk pintu mana? Rajin apa kira-kira? Rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Nah, sebenarnya tinggal kita mau pesan sekarang online ya, bisa online. Onlinenya sekarang kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu pesannya. Kalau ahli ibadah, ahli sholat nanti pintunya khusus untuk orang-orang yang ahli sholat. Kalau kita ahli sedekah nanti ada pintu khusus. Ahli puasa ada pintu khusus. Ya, silakan mau memilih pintu yang mana. Jangan sampai kita tidak ada bagiannya. Tidak ahli sholat, tidak ahli na'udzubillahnya. Nah itu. Nah, digambarkan dalam hadis Bukhari Muslim juga, luas dan lebarnya pintu surga itu seperti jarak pengendara tercepat selama 3 hari. Sekarang tercepat apa? Roket itu. Nah, sekarang ada pesawat yang melebihi kecepatan suara, supersonik. Nah, itu paling cepat kendaraan. Mungkin ada yang lebih cepat lagi nanti. Nah, kayak rudal-rudal penembak bom itu sekarang lebih cepat lagi. Nah, itu 3 hari, selama 3 hari. Kalau supersonik itu mungkin sekitar berapa? 1 jam bisa berapa ribu kilometer ya. Nah,
ini tercepat nanti selama 3 hari. Jarak antara jarak lebar pintunya berarti luas sekali. Nah, kita nanti berarti kalau masuk nggak ada yang desek-desekan ya, nggak ada kayak antri menerima santunan, menerima zakat kalau antri-antri, atau yang haji umroh haji antri menerima atau mau makan antri. Nah, nanti nggak ada antri karena luasnya seperti itu pintunya. Padahal pintunya 8 tadi ya. Satunya seluas seperti jarak pengendara tercepat selama 3 hari. Nah, itu makanya tadi seluas langit dan bumi surga itu. Ini hadis muttafaqun. Nah, dalam hadis Bukhari juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi orang yang berjihad di jalannya. Jadi orang berjihad itu tingkatan yang lain. Nah, tingkat 100. Kalau kita hotel saja tingkat 100. Terus kemudian kita di balkonnya itu melihat bawah, kira-kira apa? Sudah ketakutan, rasa bahasanya wawangnya. Dan di surga ada 100 tingkatan bagi orang yang berjihad. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti jarak langit dan bumi. Langit dan bumi berapa? Jaraknya itu baru 1 dengan 2 dengan 3. Jadi 100. Berarti berapa? Maka jika kalian minta kepada Allah, kata Rasulullah, mintalah surga Firdaus. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Surga itu, dalam hadis ini disebutkan surga itu mana ainun ra'at. Nah, lanjutannya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu gambarannya mana ainun ra'at. Mata tidak pernah melihatnya, keindahannya, kenikmatannya. Kemudian apa? Tidak pernah telinga mendengarnya, kenikmatannya, gambaran kenikmatannya, gambaran indahnya. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi seperti apa? Tidak bisa kita gambarkan. Yang gambaran dalam hadis, dalam ayat itu nanti lebih dari yang kita bayangkan. Pokoknya kita bayangkan indahnya seperti ini, surga itu lebih dari itu semua. Itu dalam hadis itu. Mala ainun ra'at, apa semuanya? Kalau termasuk surga apa hadis ini? Gambaran surga itu mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Gambaran surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Masya Allah. Pengen apa utangnya? Pengen? Semua pengen, insya Allah. Nah, tempat tertinggi di surga. Tapi kalau surga tertinggi ada Firdaus, nanti ada tempat tertinggi di surga itu VVIP misalnya, kalau bahasa paling tinggi derajatnya disebut apa? Yang kalau kita doa setelah azan gimana? Yang terakhir apa namanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadan bil wasilata wal fadilah. Al-wasilah ini yang selalu kita sebut itu derajat tertinggi di surga. Pernah dengar? Nah, ini dan itu hanya diberikan untuk siapa? Rasulullah. Karena kita doakan setiap hari, setiap Muslim habis mendengar azan mendoakan itu. Dan memang itu diperuntukkan bagi Rasulullah SAW. Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wal darajat al aliyah dan seterusnya. Nah, ini itu al-wasilah. Ini kalau cerita surga sehari dua hari nggak selesai kan? Nah, itu gambaran surga. Belum lagi sungai-sungainya, masya Allah.
indahnya. Di surga nanti menyediakan sungai-sungai istimewa yang dialiri apa? Madu, khamr, dan susu serta air yang jernih yang tidak berubah rasanya. Masya Allah, sungainya seperti itu. Ini kalau ada di dunia kita gratis berarti minum susu tiap hari gratis, madu gratis. Ini surga nih, adanya di surga. Itu digambarkan dalam sebuah ayat. Anda ingat surat apa? Surat Muhammad ayat 15. Ada yang hafal? Insya Allah. Insya Allah tidak apa-apa. Gambarannya, ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Masya Allah, sungainya seperti itu. Kalau sungai berantas, apa isinya? Coklat ya. Sungai berantas coklat, tapi rasanya ya coklat. Ya, nah, belum lagi nanti di surga bagaimana makanan dan minumannya. Kita sudah membayangkan belum? Kita harus bayangkan ya, setiap hari dibayangkan surga sehingga kita semangat ingin masuk surga. Makanannya gambaran dalam ayat, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Surat Yasin yang biasa dibaca kan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Masya Allah. Kalau di dunia seperti itu mungkin enak nih. Apa yang kita minta, misalnya di dunia biasanya makan nasi tumpang, kira-kira ada nggak di surga? Nah ini walahum ma yad'un, mungkin kangen dengan nasi tumpang, misalnya di surga pengen nasi tumpang, ya bisa, tinggal ya semua kerentek kita itu akan dipenuhi, datang semuanya. Itu buah-buahan, khamr. Kalau di dunia dilarang, diharamkan, di surga itu disediakan. Tapi di surga tidak memabukkan, Kalau di dunia mungkin makan minum sedikit bisa KO, tapi di surga disediakan dan nikmatnya tidak terbayangkan. Ayat katakan, yutafu 'alaihim bika'sin min ma'in bayda'a ladzatin lisyaribin la fiha ghawlun wa la hum 'anha yunzafun. Diedarkan pada mereka gelas yang berisi khamr dan sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Sebenarnya sudah ada semua ya dalam Al-Quran dan hadis. Biasa kita baca, nah, maka perlu ya, sambil angan-angan saat makna. Kalau baca Quran ya sedikit-sedikit dipahami, dibaca terjemahnya, tafsirnya. Kalau bisa ngaji tafsir misalnya, itu akan apa? Memantapkan pemahaman kita terhadap ya, agama kita. Ada susu, ada madu tadi disebut dalam ayat tadi, dan segala sesuatu yang mereka kehendaki tadi dalam surat Yasin, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dan makanan yang dihidangkan itu ada di atas piring apa? Piring emas. Masya Allah. Ini yang biasa kita baca dalam surat apa? Akhir juz 29. Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahab. Oh, bukan itu ya. Wa aqwabi wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Bukan di akhir surat 9 ini.
isinya dekat, tapi ini di Surabaya. Diedarkan pada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan dalam surga itu terhadap segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Kalau kita punya rumah bagus di dunia, berapa tahun kita menikmati? Baru selesai cicilannya, ternyata dipanggil oleh Allah SWT. Ada begitu. Ada tetangga itu baru bangun kos-kosan, baru selesai dipanggil oleh Allah SWT. Itu kalau rumah di dunia. Tapi kalau di surga, hum fiha khalidun, kita selamanya. Masya Allah. Nah, maka orang yang cerdas itu kata Rasulullah apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan yang hanya mengumpulkan harta benda di dunia dan itu saja tujuannya, tapi orang cerdas itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan Allah amila lima ba'dal maut. Dia beramal, melakukan kerja amal soleh dalam rangka menabung untuk kehidupan yang abadi nanti. Itulah orang cerdas. Bukan yang hanya memikirkan kepentingan dunia, tapi melupakan kepentingan akhiratnya. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita harus seimbang. Kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Jangan menjadi blank. Apa? Blank. Gak boleh juga kita hanya seperti urusan akhirat, dunianya dilupakan. Nah, tidak boleh. Ya, tapi harus seimbang. Dalam doa kita saja, di dunia kita minta hasanah, di akhirat minta hasanah. Apa hasanah itu? Yang kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan. Itu. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 77 juga dikatakan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa? Kebahagiaan di akhirat, tapi jangan melupakan kepentingan dunia. Islam itu menjaga keseimbangan dalam semua hal, urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan. Nah, ini jadi menjaga kepentingan fisik, kepentingan spiritual. Nah, ini juga harus seimbang. Tidak boleh jeglek. Orangnya sehat tapi tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah. Nah, ini atau sebaliknya, dia rajin ibadah sampai badannya lumut. Apa lumut? Karena nggak pernah diurus. Nah, itu juga tidak boleh. Kita diajarkan oleh Rasulullah harus menjaga keseimbangan. Dunia, urusan akhirat, urusan fisik, urusan spiritual, nah itu dijaga keseimbangan. Bahkan ada suatu hari dalam riwayat 3 sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan Rasulullah. Pernah dengar ya? Hadis ini. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah bin. Kemudian taqaluha. Itu 3 sahabat ini menganggap amal Rasul itu sangat dianggap sedikit. Pantas karena Rasulullah memang sudah dijanjikan diampuni semua dosanya yang lewat dan yang akan datang. Tapi kita, kata sahabat-sahabat itu, maka 3 sahabat itu masing-masing berikrar. Apa ikrarnya? Satu mengatakan, saya akan qiyamul lail sepanjang hidup saya dan tidak tidur. Kemudian satu mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak iftar, tidak meninggalkan puasa. Satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Kira-kira ini bagus apa enggak? Kalau dianggap ini amal soleh semua bagus-bagus, tapi ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang dinyatakan oleh 3 sahabat itu, Rasulullah merah wajahnya, marah. Fama baru, kemudian beliau ceramah di hadapan sahabat. Fama baru qaum yaqul kada wa kada wa ana atqakum lillah. Rasulullah,
apa kalian mendengar orang-orang mengatakan begini? Nah, ini tadi 3 sahabat tadi. Kemudian sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Walakin aku lail wa anam, tapi aku melakukan qiyamul lail dan juga tidur. Wa asumun nahar wa uftir, aku juga puasa, tapi aku juga kadang tidak puasa. Wa tazawwaju bisa, dan aku menikah dengan perempuan. Wa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jadi bukannya tadi dipuji oleh Rasulullah, sahabat yang berikrar kayak tadi, tapi justru Rasulullah marah. Karena Islam itu mengajak kita untuk menjaga keseimbangan, kepentingan dunia, akhirat, fisik, spiritual, semua urusan harus secara seimbang. Nah, tidak boleh hanya satu sisi saja kemudian ditinggalkan yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini baru pembukaan ya. Bukan baru menceritakan surganya. Ya, kita lewat-lewat ya, masih nanti gambaran surga masih panjang yang diceritakan. Banyak dalam hadis kita menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka silakan nanti membaca nih dalam hadis-hadis bagaimana kenikmatan luar biasa itu. Itu masih sedikit ya yang saya ceritakan tadi, masih banyak yang diceritakan dalam hadis-hadis. Nah, silakan nanti dibaca. Itu makanan minumannya, kemudian ada pohon, ada taman, naungan di surga bagaimana. Nah, itu lengkap ya dalam hadis diceritakan semua. Nah, maka kalau ingin semangat, ingin masuk surga, dibaca ini ya. Nah, baca. Misalnya pohon di surga itu bagaimana? Kalau kita nanam, gimana nanam? Pernah ada yang petani? Nah, nanam padi misalnya, kita nunggu berapa bulan untuk panen? 3 bulanan. Di surga orang yang nanam gimana? Kita nanam, maka ya nanti langsung bisa dipanen. Nggak menunggu 3 bulan, nggak menunggu kalau tebu setahun misalnya yang petani tebu. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak paman Rasulullah, mengatakan di antara penghuni surga ada yang rindu dengan hiburan di dunia. Masya Allah. Ada yang biasa hiburan di dunia, misalnya mendengarkan apa hiburan-hiburan. Lalu Allah mengutus angin dan menggerak-gerakkan pohon tersebut, kemudian pohon tersebut memberikan semua hiburan yang pernah ada di dunia. Kalau pengen renung-renung, uyon-uyon, mbah-mbah. Nah, nanti ya dengan kerentak saja itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya halal ya kalau di akhirat. Kalau di dunia sebagian ada yang dilarang, tapi kalau keinginan di surga apapun nanti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya menjadi boleh. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini istana. Kalau istana di surga, baru rumah ya. Kalau rumahnya seperti tadi gambarnya, kalau istananya itu bagaimana? Gambarkan. Istana surga itu terbuat dari emas dan mutiara terbaik yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah bersabda, sungguhnya orang beriman disediakan di surga istana dari satu mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil dan dalamnya terdapat pelayan-pelayan. Masya Allah. Kalau diberi kenikmatan bisa masuk surga, diberi istana oleh Allah SWT, luar biasa. Berarti semuanya akan bisa menjadi raja dan ratu ya, ratu. Kalau di dunia mungkin ya kita bekerja tidak menjadi raja atau presiden, tapi di surga, insya Allah seorang mukmin akan menjadi raja-raja semuanya. Nah, kemudian bagaimana penghuni surga itu? Nah, ini banyak ya dalam hadis-hadis diceritakan. Kita langsung saja
surga. Itu digambarkan detail di dalam hadis itu. Nah, dalam ayat juga digambarkan juz amma itu di amma tasa'alun di akhir itu digambarkan bidadari-bidadarinya bagaimana. Kemudian apa yang dilakukan para penghuni surga di surga. Baik, yang lebih penting setelah kita tahu gambaran sekilas tadi nih, karena nggak cukup kalau gambarkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri agar menjadi yang didambakan oleh surga. Jadi surga itu mendambakan kita. Jadi bagaimana agar kita didambakan oleh surga? Bukan hanya kita yang mendambakan surga, tapi surga itu mendambakan kita. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Nah, kuncinya itu. Nanti dibaca surah Al-Mu'minun 1-11. Di terjemahnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Alladzina hum fi sholatin khashi'un. Dan kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Calon didambakan surga itu ciri-cirinya ini. Yang pertama apa tadi? Sholatnya khusyuk. Sholat itu sudah khusyuk belum kira-kira? Insya Allah. Gambaran khusyuknya sahabat, nah, pernah mungkin baca ya. Ada salah seorang sahabat itu pernah, sahabat Ali, pernah terkena panah di dadanya. Kemudian mau dicabut oleh sahabatnya, jangan. Tapi tunggu aku sholat. Nah, kemudian betul beliau sholat, kemudian dicabut seakan tidak merasakan apa-apa. Masya Allah. Itu gambaran kekhusyuan sahabat. Ada juga yang waktu itu sakit, kemudian divonis ke dokter harus diamputasi kakinya. Kemudian dokter menyarankan mau dibius. Tapi sahabat ini menolak. Kata sahabat ini, wahai dokter, aku semenjak masuk Islam aku tidak mau kehilangan akalku. Maka jangan bius aku, tapi tunggu aku sholat, kemudian silahkan potong kaki. Masya Allah. Ternyata betul, aku sholat kemudian potong kakinya seakan tidak merasakan apa-apa. Masya Allah. Kira-kira dibandingkan sholat kita sama ya? Ada nyamuk hingga langsung keluar jurusnya, ceplok. Itu baru nyamuk ya. Sahabat tadi dipotong kakinya tidak seakan-akan tidak merasakan karena khusyuknya. Terus yang sahabat Ali yang dicabut panah dari dadanya tidak seperti tidak merasakan apa-apa juga. Nah, ini kekhusyuan. Maka kita perlu belajar sholat yang khusyuk. Sholat jadi kuantitasnya ditambah, kemudian kualitasnya juga ditingkatkan, sehingga kita bisa mesen surga dari sekarang. Pertama, khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini kita sehari berapa jam buka WA? Setiap berapa menit kita sudah bingung mencari HP? Bangun tidur langsung yang dicari HP-nya. Mau tidur HP-nya. Mau makan selfie dulu. Bahkan yang ibadah juga tawaf sambil selfie, sa'i sambil, masya Allah, luar biasa. Ya kita boleh liburan itu boleh asal yang baik-baik. Tapi ya kalau semua waktu kita habis, ya hal-hal yang kurang berguna ya ini perlu ditinggalkan. Dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i, maksudnya
tarku mana yang ini termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa sesuatu yang tidak berguna. Nah, maka apalagi kita sebentar lagi dekat Ramadan ya latihan dari sekarang dilatih. Kalau Ramadan pengen hatam berapa kali hatam Al-Quran sekarang dimulai latihan. Ibadah itu, amal soleh itu perlu latihan. Nggak bisa mungkin kayak olahraga ya. Misalnya kita nggak pernah lari putar lapangan, nggak pernah olahraga, tahu-tahu sudah putar 10 kali, kuat banget. Bisa langsung belakang. Tapi kalau sehari latihan, mungkin seperempat. Hari kedua latihan lagi, mungkin bisa setengah. Hari ketiga bisa sekali putaran dan seterusnya. Itulah gambaran amal soleh. Bisa dilatih. Zikir juga sedikit tambah. Baca Quran kalau nggak bisa sehari 1 juz, yang setengah, nggak bisa seperempat, nggak bisa ya sebisanya dulu. Nah, kemudian ditingkatkan. Itulah latihan yang melakukan amal soleh. Di antaranya juga latihan meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Ada yang HP-nya mengalahkan Quran kita, mushaf kita cemburu ya. Kita sehari berapa menit memegang Al-Quran? Setiap berapa menit? HP-nya, maka Quran itu cemburu ya, melihat HP kita seperti mengalahkan kitab suci kita. Harusnya yang paling kita dahulukan ya. Kalau alasan HP, oh nanti ketinggalan informasi, oh nanti takut ada WA dari orang yang kita hormati, dari atasan mereka pejabat dan seterusnya. Loh, dalam Al-Quran itu informasi-informasi penting sangat banyak. Kalau kita ingin tidak ketinggalan informasi, mestinya kita banyak membaca Al-Quran. Nah, informasi bagaimana cara masuk surga, informasi bagaimana menjadi orang baik, menjadi orang sukses, ada semua di dalam Al-Quran. Maka yang paling tidak, ya kalau tidak mengimbangi setiap berapa menit megang HP tadi, yang paling tidak sehari jangan lupa megang mushaf ya, megang dibaca ya. Karena di HP kita ada Quran juga dipegang setiap hari. Alasannya di HP saya ada Quran, tapi yang dibuka aplikasi apa? Nah, ini maka perlu latihan ya. Latihan dikit-dikit ya, apalagi menghadapi Ramadan. Agar Ramadan kita betul-betul penuh dengan aktivitas kebaikan yang dilatih dari sekarang, seperti olahraga. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Bagi orang yang punya harta, kelebihan harta, memenuhi nisab, syarat-syaratnya ditunaikan zakatnya. Yang belum bisa zakat ya ada infak, sedekah, wakaf. Nah ini banyak. Kalau belum bisa melakukan zakat, hartanya belum memenuhi nisab, ya bisa melakukan infak, sedekah dan yang lain. Kemudian dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi menjaga kehormatan ya, menjaga kehormatan itu termasuk kunci masuk surga. Baik laki maupun perempuan menjaga kehormatannya. Berarti yang sudah keluarga, ya cukup dengan keluarganya ya, cukup dengan keluarganya. Jangan tengok yang lain. Ini kunci masuk surga. Kemudian yang kelima, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipukulnya dan janjinya. Jadi yang penting amanah kita manusia ini banyak ya amanahnya, baik dia sebagai individu, sebagai keluarga, anggota masyarakat, apalagi yang diberi amanah jabatan-jabatan.
Maka kunci masuk surga kita tunaikan amanat-amanat yang dibebankan pada kita, yang menjadi wali kota, yang menjadi gubernur, presiden, menteri, dan lain-lain. Dan sampai amanat-amanat itu disalahgunakan. Memang tidak mudah menjadi pemimpin yang adil. Tidak mudah karena sudah duduk di kursi, ya apa? Ya dia kecenderungannya kalau tadi naik kursinya dia mengeluarkan banyak, ya, akhirnya pengennya ya balik yang dikeluarkan tadi. Nah ini kalau tidak ada keimanan dalam diri seseorang. Karena sulitnya menjadi pemimpin yang adil, sampai Rasulullah dalam hadis menjanjikan bahwa ada 7 orang, 7 golongan nanti yang mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Salah satunya apa? Pemimpin yang adil. Itu sampai dijanjikan seperti itu biar pemimpin-pemimpin itu menjadi adil. Tapi ya karena kalau dijanjikan surga itu kan nggak kelihatan sekarang. Orang itu maunya sekarang yang kelihatan. Coba kalau misalnya dijanjikan langsung kelihatan di dunia, nggak usah yang surga dulu misalnya. Yang sholat di masjid soft pertama dapat Alphard misalnya, kira-kira orang lain gimana? Berebutan sampai berantem mungkin ya. Itu kalau kelihatan saja. Tapi karena surga tidak kelihatan ya. Jadi ya masjid kita itu ya semakin hari semakin maju soft. Nah, sholat tarawih hari pertama full sampai keluar jeber kloso. Hari kedua ada kemajuan, klosonya dilipat. Hari ketiga terasnya mulai kosong. Hari keempat bukannya teras, belakang mulai kosong. 5 sampai setengah sudah setengah. Itu udah bagus setengah. Berikutnya tinggal 1 soft. Nah, ada yang 1 soft. Masya Allah. Itu karena kenapa? Tidak kelihatan surganya. Karena coba kalau langsung bisa diambil kayak tadi, soft pertama ambil kunci di imaman misalnya, di mihrab. Wah, orang akan berbondong-bondong. Tapi surga yang tidak kelihatan itu, seorang yang beriman itu seakan-akan melihatnya. Maka dalam hadis anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itulah ihsan. Ihsan itu kita beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melihat, sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah orang yang ihsan. Gambaran surga itu semua terbayang. Semua terbayang. Tapi karena keimanan kita mungkin kelasnya masih kelas berapa misalnya, maka tidak bisa membayangkan itu semuanya. Nah, maka seperti para sahabat, ada salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, Hamdalah namanya, kaifa asbah Harithah, Hamdalah yang satunya, kaifa asbahta ya Harithah, bagaimana kabarmu wahai Harithah? Yang tanya Rasulullah. Apa jawabannya? Kita baca di sini. Jawaban Harithah, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Masya Allah, pede sekali sahabat. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan menjadi seorang mukmin sejati. Masya Allah. Ada yang berani mengatakan begitu? Ini sahabat. Kemudian kata Rasulullah, inna likulli qaulin haqiqah fa ma haqiqatu qaulik. Setiap kata-kata itu ada hakikatnya, ada kenyataannya. Apa kenyataan kata-katamu? Kemudian Harithah mengatakan, ya Rasulullah, aku ketika melihat langit seperti melihat para ahli surga, penduduk surga saling mengunjungi satu sama lain. Masya Allah. Ketika aku melihat batu, kemudian aku tidak menghiraukannya, tidak membedakan antara batu dengan emas. Masya Allah. Itu jadi dia seakan-akan merawang langsung ya, melihat surga, melihat
dunia ini ya tidak ada bedanya. Mas artinya apa? Ya, ini dunia ini semua akan kita tinggalkan. Nanti yang penting adalah bagaimana kita di surga. Nah, kata Rasulullah, arafta farzan. Engkau bahasa ininya, bahasa tasawufnya itu makrifat. Engkau betul-betul makrifat, wahai Harisah falzam. Maka komitmenlah, konsistenlah terus dengan kondisi. Nah, itulah keimanan. Seorang yang keimanan yang kuat, dia selalu membayangkan surga, ahli neraka yang tadi terpotong ya, melihat orang-orang ahli neraka disiksa. Nah itu keimanan. Sehingga orang yang imannya tinggi, ya tadi ya, dia selalu berlomba untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Sebagaimana Umar dan Abu Bakar yang terus berlomba. Nah ini, kemudian kunci surga berikutnya adalah dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalam. Masya Allah. Karena pentingnya sholat sampai disebut 2 kali. Dimulai dengan sholat khusyuk, kemudian ditutup dengan apa? Sholat juga. Memelihara sholatnya. Masya Allah. Itulah berapa tadi? 6 ya. Nah, tapi diulang sholatnya ya. Itulah orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Nah, ini tinggal kita siap apa enggak membuking caranya dengan tadi ya, melakukan amal-amal yang sudah disediakan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Jadi ada amal yang sifatnya spiritual, kemudian ada amal yang sifatnya sosial. Tadi sosial yang zakat, infak, sedekah. Termasuk Rasulullah suatu hari bertanya, Rasulullah melakukan apa namanya? Ngecek para sahabatnya, ngecek. Rasulullah bersabda, siapa yang pagi ini puasa? Yang jawab siapa? Abu Bakar. Saya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Bukan ikuti nyemplung-nyemplung ya. Nah, mengantarkan jenazah. Siapa yang jawab? Qala ana ya Rasulullah, Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Yang jawab siapa? Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, mastama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Tidak berkumpul amalan-amalan tadi itu. Apa yang pertama tadi? Puasa, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit. Oh, ada yang lewat tadi ya. Memberi makan orang miskin. Itu tidak berkumpul pada diri seseorang kecuali masuk surga. Masya Allah. Ini banyak yang tadi amal-amal yang sifatnya sosial, memberi makan orang miskin, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Jadi dalam Islam menjaga keseimbangan tadi, spiritualnya, puasanya, sholatnya, kemudian amal sosialnya juga. Jangan sampai rajin sholat tapi tetangganya kelaparan, kita kelebihan harta, tidak ngoreng, tidak membelokkan. Sampai Rasulullah bersabda, la wallahi la yu'min. Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Apa kata Rasulullah? Man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'. Sungguh Allah, orang seorang tidak beriman, sampai 3 kali itu, orang yang bermalam dalam keadaan kenyang tapi tetangganya kelaparan. Masya Allah. Ini tidak beriman kata Rasulullah. Artinya apa? Keimannya sangat nipis. Orang yang tidak punya kepekaan sosial, tidak punya perhatian terhadap tetangganya, saudaranya, sesama muslim, bahkan di seluruh dunia paling tidak
Hari-hari ini di Palestina misalnya, saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya, itu banyak sekali. Ya kita kalau tidak bisa bantu langsung dengan materi misalnya, ya dia paling tidak kita doakan, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya. Meskipun ini sudah beberapa hari ini gencatan senjata ya, tapi ada yang di tepi barat itu masih di Selam Jakarta. Ini namanya kepekaan sosial. Kita perhatian terhadap sesama muslim, terhadap tetangga kita, bahkan terhadap tetangga yang non muslim juga. Nah, ini harus berbuat baik ya. Kalau punya tetangga non muslim ya harus menunjukkan akhlak mulia kita. Nah ini, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya bagaimana kita mempersiapkan diri membooking surga dengan amal-amal soleh kita, dengan taubat kita. Kita mungkin tahu diri masing-masing, mungkin punya kesalahan-kesalahan, banyak kewajiban belum kita tunaikan dengan baik, banyak dosa yang mungkin pernah dilakukan, maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak amal-amal soleh yang diharapkan nanti bisa menghapus dosa kita, termasuk juga melalui hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tadi amal sosial juga, kita memaafkan saudara-saudara kita yang bersalah dan seterusnya, dan amal-amal kebaikan yang lain itu bagaimana agar kita bisa menjemput surga kita. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat kita agar kita didamba oleh surga. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau ada kurang lebihnya. Ada Ustaz ditutup doa aja Ustaz sudah. Baik, itu yang Allah SWT kita berdoa kepada Allah memberikan kita taufik, memberikan hidayah, memberikan keikhlasan, memberikan kemudahan dalam melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi'u ni'amahu mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wa ghanimatan min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartahu wa 'aiban illa satartahu wa maridan illa syafaitahu ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما نعلم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير النجاح في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا وثبت موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ونسألك العلا من الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik ibu-ibu yang Allah SWT, demikian yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.